Halo, salam edukasi. Jumpa lagi dengan Sukiman di Suki Channel. Dan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang cara input data pada pemetaan materi di Suki App. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa input data pemetaan materi akan saya bagi dalam 2 video tutorial. Mengapa demikian? Karena untuk pemetaan materi ini banyak data yang harus diinput, tetapi tidak susah. Sekali lagi, tidak susah. Baik, kita langsung saja bagaimana input data pemetaan materi pada Suki App. Saya akan langsung masuk ke Suki App dan masuk ke menu pemetaan materi. Baik, langsung di sini yang harus kita isikan pada pemetaan materi adalah kolom perumusan tujuan pembelajaran. Di perumusan tujuan pembelajaran ini ya, ada kata melalui. Ini nggak usah diotak-atik karena ini kata yang sudah baku yang nanti akan muncul di tujuan pembelajaran. Kemudian di bawahnya ada kalimat dengan pendekatan pembelajaran aktif dalam kurung active learning, peserta didik mampu titik-titik dalam kurung diisi dengan kata kerja KD pada KI 3. Yang dimaksud adalah ini. Berarti menganalisis pengetahuan. Oke. Serta terampil titik-titik dalam kurung diisi dengan kata kerja KD pada KI 4. Yang dimaksud adalah ini. Mengolah. Jadi langsung saja saya isikan di sini. Bisa diganti di sini. Mampu menganalisis pengetahuan serta terampil mengolah. Oke, cukup. Kita beralih ke baris di bawahnya. Didasari sikap titik-titik diisi dengan kata kerja KD pada KI 1 yang dimaksud adalah ini. Berarti mengamalkan. Dan titik-titik diisi dengan kata kerja KD pada KI 2 yang dimaksud adalah ini. Menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Oke, capcus. Saya ganti lagi. Mengamalkan dan menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Ya, selesai sudah untuk perumusan tujuan pembelajaran pada pasangan KD pertama. Berikutnya adalah mengisi kolom materi pokok. Untuk mengisi kolom materi pokok ini cukup dilihat di pasangan KD. Yang pertama ini 1.1 mengamalkan aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. 2.1 menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab tentang aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. 3.1 menganalisis pengetahuan tentang aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. Dan 4.1 mengolah aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. Dari sini kita sudah tahu mendapatkan jawaban bahwa materi pokok untuk KD ini adalah
aspek-aspek dan pengklasifikasian sila. Langsung kita ketikkan di sini. Oke. Beralih ke kolom berikutnya, yaitu materi pembelajaran. Apa yang dimaksud materi pembelajaran dan apa beda antara materi pembelajaran dengan materi pokok? Materi pokok adalah materi yang langsung mengacu pada kompetensi dasar. Seperti tadi sudah saya jelaskan, sedangkan materi pembelajaran adalah turunan dari materi pokok. Artinya, materi pembelajaran ini adalah materi-materi apa saja yang masih dalam ranah materi pokok yang akan ibu bapak sampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, kalau materi pokoknya aspek-aspek dan pengklasifikasian sila, maka bisa ibu bapak menjabarkan menjadi dua materi pembelajaran. Yang pertama misalkan aspek-aspek sila, dan yang kedua adalah pengklasifikasian sila. Atau ibu bapak bisa jabarkan lebih dari itu. Misalkan yang pertama bicara dulu moralitas secara umum. Yang kedua baru masuk tentang aspek-aspek sila, dan yang ketiga baru pengklasifikasian sila. Atau juga ibu bapak bisa mengembangkan materi pembelajaran ini menjadi lebih banyak. Tetapi perlu diketahui bahwa berapa banyak materi pembelajaran yang ibu bapak tuliskan di sini nanti, itu juga yang nanti akan dihasilkan RPP-nya, jumlahnya akan sama. Kalau di sini ditulis 2 materi pembelajaran, nanti RPP-nya 2. Di sini 3, RPP-nya 3, 4, RPP-nya juga 4. Oke, langsung saja sebagai contoh saya tuliskan materi pembelajarannya adalah pertama tentang moralitas. Yang kedua tentang aspek sila, dan yang ketiga pengklasifikasian sila. Oke, ada 3 di sini, berarti nanti ada 3 RPP, 1 materi pembelajaran, 1 RPP. Lanjut ke kolom berikutnya adalah tentang pembelajaran atau model pembelajaran. Kalau dilihat di sini sangat simpel, tinggal diklik saja di baris paling atas di kolom model pembelajaran ini, maka akan tampil anak panah ke bawah ya, tanda panah ke bawah, tinggal ibu bapak klik saja, di situ akan memunculkan 4 pilihan model pembelajaran. Mengapa 4? Karena pada input data model pembelajaran yang diinput adalah 4, yaitu discovery learning, inquiry learning, problem based learning, dan project based learning. Oke, ibu bapak yang akan menentukan untuk materi aspek-aspek dan pengklasifikasian sila lebih cocoknya disampaikan dengan model yang mana. Sebagai contoh, saya klik saja dengan inquiry learning, model penemuan. Oke, di sini langsung terisi sendiri. Iya, jadi ibu bapak tidak perlu mengetik lagi, cukup klik satu kolom, maka kolom-kolom yang lain akan terisi. Baik, ibu bapak, untuk input data pemetaan materi dalam video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa kolom yang harus kita isi, dan ini akan saya bahas dalam video tutorial selanjutnya. Nah, tetapi sekali lagi
kita akan melihat terlebih dahulu apakah data yang kita input ini sudah diproses oleh sistem atau belum. Baik, jangan lupa di save dulu. Ya, kemudian saya kembali ke home, saya cek di silabus. Ya, di silabus ternyata sudah muncul materi pokoknya, sudah muncul kegiatan pembelajarannya. Saya cek di menu yang lain lagi, misalkan di RPP. Di RPP ternyata sudah muncul juga di sini untuk materi pembelajarannya tentang moralitas. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah lengkap. Di kegiatan pembelajaran pendahuluan juga sudah muncul materi pembelajaran. Baik, dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa input data pada pemetaan materi kali ini sudah berhasil. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam edukasi, salam Suki dari Sukiman.